Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta satu malam bersama majikan Jepang dan sopir pribadi TKI asal Bondowoso bermula dari kesalahpahaman, dikira suami, berakhir ketagihan. Di balik pesta mewah dan kesepian yang tersembunyi, batas antara tugas dan perasaan perlahan runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi di malam sunyi itu hingga mengubah segalanya, dan apakah semuanya hanya kebetulan atau awal dari sesuatu yang tak bisa dihentikan? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Malam itu, sebuah villa mewah di pinggiran Tokyo tampak hidup seperti dunia yang berbeda. Cahaya lampu-lampu gantung memantul di dinding kaca besar, menciptakan suasana hangat namun juga sedikit memabukkan. Taman luas di sekeliling villa dihiasi lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip seperti bintang jatuh ke bumi. Musik jazz lembut mengalun, menyatu dengan suara tawa para tamu yang datang dari berbagai kalangan. Mereka mengenakan pakaian terbaik, berbicara tentang bisnis, kehidupan, dan kenangan, seolah malam itu tidak boleh berlalu begitu saja. Pesta itu bukan sekadar perayaan biasa, itu adalah peringatan hari jadi pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan dan kebanggaan. Di tengah semua kemewahan itu, sang majikan berdiri anggun. Ia adalah wanita Jepang berusia awal 30-an, dengan wajah lembut yang terlihat tenang di permukaan, namun menyimpan banyak cerita di dalamnya. Rambutnya tersusun rapi, dan gaun hitam elegan yang ia kenakan membentuk siluet tubuhnya dengan sempurna. Setiap tamu yang datang tak segan memuji penampilannya. Ia tersenyum, menyapa, bahkan tertawa kecil saat berbincang. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ada jeda dalam senyumnya, sebuah keheningan kecil yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Malam ini seharusnya menjadi momen bahagia, tetapi di dalam hatinya, ada ruang kosong yang belum terisi. Beberapa meter dari keramaian itu, di dekat pintu masuk villa, seorang pria muda berdiri dengan sikap tenang. Ia adalah sopir pribadi keluarga tersebut, seorang TKI asal Bondowoso. Usianya sekitar 25 tahun, dengan wajah sederhana yang mencerminkan kerja keras dan keteguhan hidup. Kulitnya sedikit gelap terbakar matahari, tangannya kuat, dan matanya tajam namun penuh kehati-hatian. Ia mengenakan setelan rapi, meski tidak semewah para tamu. Ia tahu posisinya, ia ada di sana, tapi bukan bagian dari dunia itu. Tugasnya hanya memastikan semua berjalan lancar, menunggu jika dibutuhkan, dan tetap berada di belakang layar. Malam demi malam, ia sudah terbiasa dengan peran itu. Melihat dari jauh, tanpa ikut terlibat. Namun entah kenapa, malam ini terasa berbeda. Ia tidak hanya melihat keramaian, tetapi juga memperhatikan sesuatu yang lebih dalam. Ia melihat bagaimana sang majikan beberapa kali menarik napas panjang di sela-sela percakapan. Ia melihat bagaimana wanita itu sesekali melirik ke arah pintu, seolah menunggu seseorang. Ia bahkan menyadari bahwa tawa yang terdengar meriah itu terkadang terasa dipaksakan. Sebagai seseorang yang terbiasa diam, ia menjadi pengamat yang peka terhadap hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Dan benar saja, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah pesta yang sedang mencapai puncaknya, seorang staf mendekati sang majikan dan berbisik pelan. Wajah wanita itu berubah seketika, senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi terkejut yang berusaha ia sembunyikan. Tak lama kemudian, kabar itu menyebar secara perlahan, suaminya harus pergi malam itu juga karena urusan bisnis yang mendesak. Tidak ada waktu untuk menunda, tidak ada ruang untuk menolak. Para tamu tetap tersenyum, mencoba menjaga suasana, namun bagi sang majikan, malam itu tiba-tiba terasa kosong. Pesta masih berlangsung, musik masih mengalun, tetapi sesuatu yang penting telah hilang dari tempatnya. Setelah kepergian suaminya, suasana pesta sebenarnya masih terlihat sama di mata para tamu. Musik tetap mengalun, hidangan tetap tersaji, dan percakapan masih berlangsung seperti biasa. Namun bagi sang majikan, segalanya terasa berubah. Ia masih berdiri di tempat yang sama, masih tersenyum saat diajak bicara, tetapi pikirannya tidak lagi berada di sana. Setiap suara terdengar lebih jauh, setiap tawa terasa asing. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hal biasa, suaminya memang sering sibuk, sering pergi tiba-tiba. Namun entah mengapa, malam ini terasa lebih berat dari biasanya. Seolah-olah semua yang ia tahan selama ini perlahan mulai muncul ke permukaan.
Tanpa benar-benar ia sadari, tangannya mulai lebih sering meraih gelas di atas meja. Awalnya hanya seteguk, lalu bertambah menjadi beberapa tegukan. Minuman yang seharusnya hanya pelengkap pesta berubah menjadi pelarian sementara. Hangatnya alkohol mengalir di tenggorokannya, memberikan rasa lega yang singkat, seolah bisa mengisi kekosongan yang ia rasakan. Beberapa tamu mencoba mengajaknya berbincang lebih lama, namun ia hanya menjawab seperlunya. Senyumnya tetap ada, tapi kini terasa lebih tipis. Di balik itu, ada rasa sepi yang mulai menguasai, perlahan namun pasti. Dari kejauhan, sopir itu memperhatikan perubahan tersebut. Ia tidak mendekat, tidak berani melangkah lebih jauh dari batasnya. Namun matanya tidak lepas dari sang majikan. Ia melihat bagaimana langkah wanita itu mulai sedikit goyah, bagaimana cara bicaranya berubah, dan bagaimana tatapannya kehilangan fokus. Ia tahu tanda-tanda itu, ia pernah melihat orang mabuk sebelumnya, tapi ini terasa berbeda. Ini bukan sekadar mabuk karena pesta, melainkan seperti seseorang yang mencoba melupakan sesuatu. Hatinya mulai merasa tidak tenang. Tanggung jawabnya bukan hanya mengantar, tetapi juga memastikan keselamatan majikannya. Waktu berjalan tanpa terasa. Satu persatu tamu mulai berpamitan, meninggalkan villa yang perlahan kembali sepi. Lampu masih menyala terang, tetapi suasana hangat perlahan berubah menjadi hening. Sang majikan kini duduk di salah satu kursi taman, memandang kosong ke arah lampu-lampu kecil yang masih berkelap-kelip. Tangannya masih memegang gelas, meski isinya hampir habis. Rambutnya yang tadinya rapi kini sedikit berantakan, dan wajahnya terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Saat sopir itu akhirnya memberanikan diri mendekat, ia bisa melihat dengan jelas bahwa wanita itu tidak baik-baik saja. "Kita pulang, ya?" ucap sopir itu dengan suara pelan, penuh kehati-hatian. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat wajahnya perlahan, menatap pria di depannya dengan mata yang setengah terbuka. Ada jeda beberapa detik sebelum akhirnya ia mengangguk kecil. Saat berdiri, tubuhnya sedikit oleng, membuat sopir itu refleks menahan lengannya agar tidak jatuh. Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat suasana terasa berbeda. Tidak ada kata-kata tambahan, hanya keheningan yang mengiringi langkah mereka menuju mobil. Malam semakin larut, dan tanpa mereka sadari, sebuah cerita yang tak terduga sedang mulai terbentuk. Perjalanan menuju villa terasa lebih panjang dari biasanya. Jalanan malam itu relatif sepi, hanya dihiasi lampu-lampu jalan yang berdiri berjajar seperti penjaga sunyi. Di dalam mobil, tidak ada percakapan. Hanya suara mesin yang halus dan napas pelan sang majikan yang terdengar dari kursi belakang. Sopir itu sesekali melirik lewat kaca spion. Ia melihat wanita itu bersandar lemah, matanya terpejam, namun sesekali membuka seolah sedang melawan rasa pusing. Dalam diam, ia merasakan tanggung jawab yang semakin berat. Malam ini tidak seperti malam-malam sebelumnya, dan ia tahu apapun yang terjadi setelah ini bisa mengubah segalanya. Saat mobil akhirnya berhenti di depan villa pribadi yang lebih tenang, suasana terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada suara musik, tidak ada tamu, hanya keheningan yang menyelimuti bangunan besar itu. Sopir itu turun lebih dulu, lalu berjalan memutar untuk membuka pintu bagi majikannya. Wanita itu mencoba keluar sendiri, tetapi kakinya goyah. Tanpa berpikir panjang, sopir itu menopang tubuhnya dengan hati-hati. Jarak di antara mereka begitu dekat, cukup untuk membuatnya menyadari hangat tubuh sang majikan dan aroma lembut yang masih tersisa. Ia menahan napas sejenak, berusaha tetap fokus pada tugasnya. Dengan langkah perlahan, ia membantu wanita itu masuk ke dalam villa. Lampu dinyalakan satu persatu, menerangi ruangan yang luas namun terasa kosong. Setiap langkah kaki mereka menggema pelan, memperkuat suasana sunyi yang menyelimuti malam itu. Sang majikan tidak banyak bicara. Ia hanya mengikuti arah, sesekali menggenggam lengan sopirnya lebih erat saat keseimbangannya terganggu. Bagi sopir itu, setiap sentuhan terasa seperti ujian. Ia tahu batasannya, ia sadar posisinya, namun keadaan membuat jarak itu perlahan memudar tanpa ia sadari. Ketika mereka akhirnya sampai di kamar, suasana menjadi semakin hening. Ruangan itu luas dan rapi, dengan tempat tidur besar di tengahnya. Sopir itu berniat segera membantu majikannya berbaring lalu pergi, seperti yang seharusnya ia lakukan.
Namun saat ia hendak melepaskan pegangan, tiba-tiba tangan wanita itu menahannya. Genggaman itu tidak kuat, tetapi cukup jelas untuk menghentikan langkahnya. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya malam itu, mereka saling menatap lebih lama dari biasanya. Tatapan itu tidak sepenuhnya sadar, tetapi penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. "Jangan pergi," suara wanita itu terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Kata-kata itu sederhana, namun membawa beban perasaan yang dalam. Sopir itu terdiam. Dalam benaknya, ia tahu bahwa ini bukan permintaan biasa. Ia tahu bahwa wanita itu sedang tidak sepenuhnya sadar. Namun di saat yang sama, ia juga merasakan kesepian yang terpancar dari suara itu. Ada keraguan yang besar dalam dirinya, antara tetap tinggal atau menjaga jarak. Malam terasa berhenti sejenak, seolah memberi ruang bagi keputusan yang akan menentukan arah dari cerita mereka selanjutnya. Waktu seakan berhenti di dalam kamar itu. Sopir itu masih berdiri di tempatnya, sementara tangan sang majikan masih menggenggam lengannya dengan lemah. Ia menatap wanita itu dengan penuh keraguan. Di satu sisi, ia tahu bahwa ia harus pergi, itulah batas yang seharusnya tidak ia lewati. Namun di sisi lain, ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang sulit ia abaikan. Bukan sekadar permintaan, melainkan perasaan sepi yang begitu nyata. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai kacau. Malam itu, pilihan yang tampak sederhana justru terasa sangat berat. Sang majikan perlahan bangkit sedikit, meski tubuhnya masih terasa lemah. Matanya yang setengah terbuka mencoba fokus pada sosok di depannya. Dalam keadaan yang samar, ia melihat bayangan yang ia rindukan, seseorang yang seharusnya berada di sisinya malam itu. Tanpa sepenuhnya sadar, ia mendekat, seolah mencari kehangatan yang hilang. Gerakannya pelan, tidak tergesa, namun penuh dengan perasaan yang tertahan. Bagi sopir itu, momen tersebut terasa membingungkan. Ia tahu ada kesalahpahaman, tetapi ia juga merasakan betapa dalamnya rasa kesepian yang sedang dialami wanita itu. "Aku hanya ingin ditemani," bisik wanita itu, suaranya lembut namun penuh kejujuran yang tidak disembunyikan. Kalimat itu sederhana, tetapi menyentuh sesuatu dalam hati sopir itu. Ia teringat akan kehidupannya sendiri, jauh dari kampung halaman, jauh dari keluarga, dan seringkali menghadapi malam-malam panjang dalam kesendirian. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melihat majikannya sebagai seseorang yang harus ia layani, tetapi sebagai manusia yang juga memiliki rasa sepi dan butuh ditemani. Perasaan itu membuat hatinya goyah, perlahan mengikis batas yang selama ini ia pegang teguh. Malam itu berlalu dalam keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada suara gaduh, hanya kehadiran dua orang yang sama-sama merasa sendiri. Dalam ruang yang sunyi itu, mereka berbagi kehangatan sebagai bentuk saling menguatkan, bukan sekadar karena kesalahan atau keadaan. Sopir itu tetap berusaha menjaga sikapnya, namun ia tidak bisa memungkiri bahwa ia juga merasakan sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ada kedekatan yang tidak ia rencanakan, tetapi terjadi begitu saja, mengalir tanpa bisa dihentikan. Di luar, malam terus berjalan seperti biasa. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Namun di dalam kamar itu, sebuah cerita baru telah terbentuk. Bukan cerita yang direncanakan, bukan pula sesuatu yang mudah dijelaskan. Saat fajar mulai mendekat, keduanya berada dalam keheningan yang penuh makna. Tanpa mereka sadari, malam yang awalnya terasa kosong telah meninggalkan jejak yang tidak akan mudah dilupakan. Dan ketika pagi benar-benar datang, segalanya tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Cahaya pagi perlahan masuk melalui celah tirai, menyinari ruangan dengan lembut. Udara terasa lebih segar, seolah membawa awal yang baru. Sang majikan mulai terbangun, kepalanya masih sedikit berat, pikirannya belum sepenuhnya jernih. Ia mengerjap pelan, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya yang masuk. Untuk beberapa saat, ia hanya diam, merasakan keheningan di sekelilingnya. Namun perlahan, kesadaran itu datang. Potongan-potongan kejadian semalam mulai muncul kembali dalam ingatannya. Ia menoleh ke samping, dan saat itulah jantungnya berdegup lebih cepat. Sosok yang ada di dekatnya bukanlah suaminya. Wajah yang ia lihat berbeda, meski semalam terasa begitu akrab dalam keadaan yang samar. Ia terdiam,
mencoba memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Hanya keheningan panjang yang dipenuhi oleh rasa kaget, bingung, dan sedikit rasa bersalah. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, mencoba menerima kenyataan yang tidak ia rencanakan. Di sisi lain, sopir itu sudah terbangun lebih dulu. Ia duduk dengan posisi yang rapi, wajahnya menunjukkan kegelisahan yang ia coba sembunyikan. Sepanjang malam setelah semuanya terjadi, ia hampir tidak benar-benar tertidur. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan, apakah ia akan dimarahi, dipecat, atau bahkan dilaporkan. Saat melihat majikannya mulai sadar, ia bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun ketika tatapan mereka bertemu, ia justru melihat sesuatu yang tidak ia duga, bukan kemarahan, melainkan kebingungan yang sama. Beberapa saat mereka hanya saling diam. Tidak ada yang berani memulai percakapan. Sampai akhirnya, sang majikan mengalihkan pandangannya ke arah jendela, seolah mencari jawaban dari luar sana. Semalam, ia mulai berbicara, namun kalimatnya terhenti di tengah jalan. Ia tidak tahu harus melanjutkan dengan kata-kata seperti apa. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kejadian itu tidak sepenuhnya kesalahan satu pihak. Ada kesepian, ada keadaan, dan ada perasaan yang tidak sempat ia akui sebelumnya. Ia kembali menatap pria di sampingnya, kali ini dengan ekspresi yang lebih tenang, meski masih penuh pertanyaan. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak mereka rencanakan. Tidak ada kesepakatan yang diucapkan, tidak ada janji yang dibuat. Namun sejak pagi itu, ada perubahan kecil dalam cara mereka saling memandang. Hubungan yang sebelumnya hanya sebatas majikan dan sopir kini memiliki lapisan lain yang lebih rumit. Waktu berjalan seperti biasa, tetapi di antara kesibukan dan keheningan, mereka mulai menemukan momen-momen kecil untuk saling memahami. Dan dari satu malam yang penuh ketidaksengajaan, tumbuh sebuah cerita yang perlahan berkembang, bukan karena direncanakan, tetapi karena perasaan yang tidak bisa lagi diabaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.